Selamat siang pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Sekolah yang bersih, rapi, dan teduh merupakan salah satu indikator kesuksesan proses belajar dan mengajar. Selain itu, penataan lingkungan dan kebersihan sekolah juga merupakan indikator kesuksesan dan syarat utama untuk keindahan dan kenyamanan sekolah. Itulah yang kami temukan di SMP Negeri 4 Sutera. Sejak dipercaya sebagai pimpinan sejak September tahun 2021 lalu, Akmal bersama jajaran langsung tancap gas dan bergerak cepat. Akmal terus membenahi sekolah yang telah memiliki akreditasi A dari segala bidang dan sisi, mulai dari kebersihan, kenyamanan, harmonisasi, dan motivasi terhadap siswa dan tenaga pendidik di lingkungan sekolah. Penataan taman yang indah untuk menciptakan hati yang nyaman dan menyenangkan. Proses belajar mengajar berjalan lancar, aman dan tertib. Sebagai pimpinan, Akmal juga menyelaraskan visi dan misi sekolah kepada jajarannya, seperti kepada tenaga pendidik, guru bidang studi, wakil kepala sekolah, tata usaha, termasuk kepada tenaga pengamanan. Dan tak kalah penting, sesuai visi dan misi SMP Negeri 4 Sutera, menjadikan siswa beriman dan bertakwa serta menguasai teknologi. Sedangkan skala prioritas adalah melaksanakan visi dan misi sesuai dengan visi dan misi Bupati Hendra Joni dan Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim. Bila kita perhatikan SMP 4 Sutera secara seksama, nampak jelas sekali kebersihan ada di mana-mana, kenyamanan muncul setiap langkah kaki, dengan pepohonan yang rindang dan menyejukkan karena teduh. Akmal sebagai kepala sekolah sesuai visi SMP Negeri 4 Sutera, ialah menjadikan siswa cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Yang terkandung dalam visi SMP 4 Sutera cerdas, terampil, dan berakhlak mulia adalah: pertama, terwujudnya proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kedua, terwujudnya lulusan yang cerdas, kompetitif, cinta tanah air, beriman dan bertakwa. Ketiga, berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Keempat, terwujudnya komitmen dan kompetitif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Kelima, terwujudnya pendanaan kependidikan yang memadai. Keenam, terwujudnya sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. Ketujuh, terwujudnya lingkungan sekolah yang kondusif, tertib, bersih, indah, dan ramah. Sedangkan misi SMP 4 Sutera di bawah kepemimpinan Akmal adalah: pertama, melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kedua, melaksanakan sistem penilaian yang otentik untuk semua mata pelajaran. Ketiga, melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang akademik dan non-akademik. Keempat, meningkatkan komitmen dan kompetisi tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. Kelima, mengelola pendanaan pendidikan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Keenam, mengembangkan dan memberdayakan sarana dan prasarana pendidikan yang relevan. Ketujuh, melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Kedelapan, mengelola lingkungan sekolah yang kondusif, tertib, bersih, indah, dan ramah. Kesembilan, memberikan keterampilan penggunaan IT bagi guru dan siswa. Akmal berhasil memadukan dan meracik segala potensi yang ada, penataan taman yang indah untuk menciptakan hati yang nyaman dan menyenangkan, dan tak kalah penting sesuai visi dan misi SMP 4 Sutera, menjadikan siswa beriman dan bertakwa serta menguasai teknologi. Sedangkan skala prioritas adalah melaksanakan visi dan misi sesuai dengan visi.
dan misi Bupati Hendra Joni dan Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim. Berikut liputannya di Radar TV, selamat menyaksikan. Selamat siang pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama Kepala SMP 4 Sutra Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Akmal, SPD MPD. Sebagai Kepala Sekolah, apa-apa yang kiat dan strategi yang beliau lakukan terhadap SMP 4 Sutra sehingga sekolah ini beliau pimpin berjalan dengan proses belajar mengajar yang lancar, berprestasi dan lingkungan yang bersih. Untuk lebih lengkapnya, mari kita persilakan kepada Kepala SMP 4 Sutra, Bapak Akmal, SPD MPD untuk menyampaikan kepada Radar TV. Silakan. Terima kasih ya Bung On dari Radar TV. Di sini saya Akmal SPD selaku Kepala UPT SMP Negeri 4 Sutra Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini kami menyesuaikan program-program dan visi dan misi dari pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan, terutama visi Nagari Pandai dan Nagari Mengaji. Dalam hal ini SMP Negeri 4 Sutra telah menjalankan program sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, yaitu Bapak di bawah pimpinan Bapak Bupati Hendra Joni bersama Bapak Risnaldi Ibrahim. Yang pertama yaitu Nagari Pandai. Nagari Pandai di UPT SMP Negeri 4 Sutra telah berjalan program-program belajar sesuai dengan arahan beliau, yakni mewujudkan siswa-siswi di Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya di UPT SMP Negeri 4 Sutra, menjadikan siswa kita ini berprestasi, baik itu dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun ke tingkat nasional. Dalam hal ini, UPT SMP Negeri 4 Sutra baru bisa melahirkan prestasi-prestasi itu baru di tingkat kecamatan dan beberapa orang di tingkat kabupaten. Kemudian di Nagari Mengaji, kami di UPT SMP Negeri 4 Sutra telah menjalankan program, yakni kami khususnya di SMP Negeri 4 Sutra mengganti program kultum setiap Jumat itu pada pagi hari dengan membuat program tahfiz bagi yang telah lancar dalam mengaji dan melakukan klasifikasi anak-anak yang barangkali masih rendah kemampuannya dalam mengaji, yaitu dengan program TPA. Barangkali untuk visi dan misi demikian dulu dari saya. Oke, pemirsa Radar TV, itulah hasil penjelasan dari Bapak Akmal SPD MPD, Kepala SMP Negeri 4 Sutra. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP 4 Sutra kelas 92 berani tampil beda bersama Radar TV. Yes! Selamat siang pemirsa Radar TV dimanapun berada. Bahasanya kami meminta penjelasan dari Wakil Kepala SMP Negeri 4 Sutra. Kebetulan ada dua Wakil Kepala Sekolah, yaitu Bapak Irianto SPD bidang kesiswaan dan Ibu Sri Mayanti bidang kurikulum. Pertama, kita minta dulu penjelasan dari Ibu Sri Mayanti sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Bagaimana dia membantu kinerja kepala sekolah sehingga berhasil sukses tanpa ada kendala. Oke, kita langsung aja kepada Ibu Sri Mayanti. Silakan Ibu Sri Mayanti penjelasannya.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mayanti SPD sebagai wakil di SMP 4 Sutra ini, yaitu bidang kurikulum. Saya diangkat dari tahun 2019 sampai saat ini. Alhamdulillah selama saya menjalankan tugas, saya dibimbing oleh kepala sekolah, yaitu juga dibantu oleh teman-teman guru untuk menjalankan tugas yang diberikan kepada saya. Di antaranya tugas yaitu mengkoordinir kurikulum, kemudian mengkoordinir kehadiran guru absen, kemudian kebutuhan guru dan lain-lainnya. Demikianlah kira-kira yang informasi yang bisa saya berikan pada saat ini. Oke, sekarang kita kepada Bapak Idanto SPD, Wakil Kepala SMP Negeri 4 Sutra, bidang kesiswaan. Pada Bapak Idanto, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irianto. Saya sebagai wakil kesiswaan, yaitu mengurus kesiswaan baik berupa disiplin, absen, dan pakaian siswa. Kemudian mengkoordinasi kegiatan siswa berupa olahraga, kegiatan ekstrakurikuler, serta olahraga dan seni dan lainnya. Kemudian mengawasi disiplin siswa, itu tentang pakaian, sikap siswa, dan tata tertib sekolah. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan siswa berupa layanan bimbing konseling, kami bekerjasama dengan guru BK, baik itu berupa masalah maupun prestasi, itu kami bekerjasama dengan guru BK. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila pemirsa, itulah penjelasan dari dua wakil kepala SMP Negeri 4 Sutra, yaitu Bapak Idanto SPD sebagai wakil bidang kesiswaan dan Ibu Sri Marianti sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang pemirsa Radar TV. Kali ini kita akan berbincang sedikit dengan tata usaha SMP Negeri 4 Sutra bersama Nur Apika Sari Apta dan Widya Veronica SM. Bagaimana mereka berdua mengelola tata usaha di SMP 4 Sutra ini. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita persilahkan kepada keduanya untuk menyampaikan tugas pokok dan fungsinya sebagai tata usaha di SMP 4 Sutra. Silakan Bu Ida. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afika Sari SAK, merupakan salah satu staf dari SMP, salah satu staf TU dari UPT SMP 4 Sutra ini, di mana kami ada beberapa pekerjaan, yaitu diantaranya seperti berbagai macam administrasi, baik administrasi kesiswaan, administrasi pegawai, persuratan dan kearsipan, dan juga keuangan, administrasi sarana dan prasarana, dan layanan khusus dan umum. Seperti kalau yang untuk kesiswaan itu Pak, sepertinya ada PPDB kayak gitu, jadi administrasinya PPU Pak. Iya. Ya, penyataan tahu dan data-datanya tidak politik enggak, dan juga seperti administrasi kepegawaian,
yang menyusun daftar guru kepangkatan, pengelolaan kesehatan dan staf. Ada juga seperti persuratan dan kearsipan, di mana kami mengarsipkan surat konsultan, surat keluar, seperti dokumen-dokumen penting gitu. Oke Bu, sekarang Ibu Widya Permika menambahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Widya Permika SM dari staf TU Administrasi dari SMP 4 Sutra. Sebelumnya saya akan menambahkan yang diteruskan oleh teman saya tadi. Sebelumnya kami memberi apa Pak? Memberikan pelayanan ke siswa, misalkan cara seperti tadi mengambil ijazah, seperti menerima murid baru tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, dan juga menolong atau membantu para guru-guru di sini untuk melakukan seperti ada presentasi di kelas, memasarkan seperti itu. Dan apapun acara-acara di luar, saya akan rekan-rekan saya yang ada di sini menolong membantu semua yang ada yang di sistem teknologi seperti itu Pak. Oke pemirsa Roda TV, itulah penjelasan dari tata usaha SMP 4 Sutra, yaitu Nur Afika Sari Sarjana Akuntansi dan Widya Permika Sarjana Manajemen. Bagaimanapun, selain di guru dan studi, tata usaha mempunyai peran strategis di instansi, termasuk di sekolah. Demikian hasil wawancara kami dengan TU SMP 4 Sutra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami TU UPT SMP Negeri 4 Sutra siap membantu program sekolah. Radar TV is the best. Siap guys, berdoa mulai. Oke, pemirsa Roda TV dimanapun Anda berada. Sekarang saya bersama security SMP 4 Negeri Sutra. Bagaimana cara pengamanan dan keamanan di SMP ini sehingga proses belajar dan mengajar dapat sukses, tidak ada kendala. Kami persilakan saja kepada security SMP 4 Sutra, Bapak Wandra Eka Putra. Kepada Pak Wandra Eka Putra, kami persilakan bagaimana cara pengamanan agar SMP 4 ini aman, nyaman, dan proses belajar mengajar serta aset-aset negara bisa terjamin. Kepada Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandra Eka Putra, security SMP 4 Sutra. Saudara, prosesnya keamanan di SMP 4 Sutra untuk anak-anak disilakan memasuki sekolah jam 7 sampai jam 7.15. Setelah jam 7.15 itu telah memulai proses belajar mengajar. Setelah memasuki kelas, saya akan berkeliaran ke belakang untuk mencari anak-anak.
Yang anak-anak yang tidak masuk, saya suruh masuk. Setelah itu pulang sekolah jam 1:10. Anak-anak dengan pulangnya dengan odong-odong. Saya diperkirakan anak-anak menunggu di tempat yang berteduh di luar ini. Dan saya akan menjaga di luar untuk menjaga anak-anak supaya tidak terjadi kecelakaan. Ya, begitulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, pemirsa Roda TV, itulah penjelasan dari Sekuritis SMP Negeri 4 Sutra, Bapak Wanda Eka Putra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa Roda TV dimanapun berada, kali ini saya bersama guru bidang konseling SMP Negeri 4 Sutra, Ibu Jawabani Gianuza SPD. Badan konseling merupakan salah satu badan di sekolah yang sangat dibutuhkan demi terciptanya suasana yang kondusif dan representatif. Sekarang kita langsung aja sampaikan kepada Ibu Jawabani Gianuza apa-apa yang telah dilakukan selama dia menjabat sebagai badan konseling siswa. Kepada Ibu Jawabani Gianuza kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru bimbingan dan konseling. Saya Jawabani Gianuza, guru bimbingan dan konseling. Saya di sini adalah guru BK kelas 8 dan saya di sini berusaha membantu anak-anak kami dalam bidang belajar, sosial, agama, dan karirnya. Sebagaimana kami di sini lebih untuk meningkatkan prestasi anak kami di sekolah ini untuk mencapai karir yang lebih hebatnya nanti. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, itulah hasil penjelasan Ibu Jawabani Gianuza SPD sebagai BK SMP 4 Sutra. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Pemirsa Roda TV dimanapun berada, saat ini saya bersama guru bidang studi teknik informatika komputer Tommy Irawan SPD. Bagaimana Bapak Tommy Irawan SPD menyampaikan materi-materi kepada siswanya sehingga para siswa tertarik dan bisa memahami teknologi. Pada Bapak Tommy Irawan kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Saya Tommy Irawan, guru teknik informatika komputer, mengajar di kelas 9. Untuk materi informatika komputer itu anak-anak lebih terfokus belajarnya sesuai kurikulum, ada praktek di lab komputer, ada belajar aplikasi Word, Excel, PowerPoint. Namun pada kesempatan ini anak-anak di semester 2 ini itu belajar di bab 8 tentang dampak sosial informatika. Jadi secara tak langsung serta sadar anak-anak kita ini semuanya telah tereksplorasi di dalam dunia maya, di dunia digital. Jadi secara tak langsung mereka ini sudah melakukan baik secara dampak positif maupun dampak negatif dari dampak informatika tersebut. Yang mana anak-anak kita ditanya sama mereka, rata-rata mereka itu sudah mempunyai media sosial, baik dari media Facebook,
TikTok, Instagram, YouTube, sehingga mereka pun sudah merasakan dunia digital seperti itu. Sehingga dengan materi dampak sosial informatika itu mereka mengetahui apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya, sehingga mereka berhati-hati dalam menggunakan media sosial atau media digital saat sekarang ini. Karena semua mereka sudah mengalami itu semua, sehingga mereka bisa dan juga dari dampaknya positifnya mereka juga bisa mengetahui bahwasanya lebih banyak dampak positifnya mereka dalam media sosial tersebut, dan itu pun bermanfaat untuk mereka semua di masa yang akan datang dan juga saat sekarang ini. Itu saja dulu Pak, terima kasih Pak. Demikian pemirsa hasil penjelasan dari Tommy Irawan, SPD Guru Bidang Studi TIK SMP 4 Sutra. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 4 Sutra, jaya jaya. Selamat siang pemirsa Radar TV dimanapun berada. Saat ini saya bersama Guru Bidang Studi Agama SMP 4 Sutra Ibu Linda Manili SPDI. Kita sedikit meminta penjelasan bagaimana Ibu Linda Manili memaparkan materi pelajaran agama kepada siswanya dan apa-apa yang dilakukannya sebelum aktivitas pelajaran agama dimulai. Oke, kita langsung saja silakan kepada Ibu Linda Manili untuk menyampaikan penjelasannya kepada Radar TV. Silakan. Terima kasih Bapak. Perkenalkan saya nama saya Linda Manili. Saya mengajar guru bidang studi pendidikan agama Islam. Seperti biasa saya mengajar seperti hari-hari biasa. Terlebih dahulu menyiapkan dulu perangkat pembelajarannya Bapak. Ya, menyiapkan perangkat pelajarannya di sela-sela ada kegiatannya, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutupnya. Pada kegiatan awal, sesuai dengan RPP yang saya susun, kita melakukan ice breaking, melakukan interaksi yang hangat dengan antara guru dan murid, ice breaking supaya untuk menyenangkan, pembelajaran lebih bermakna, lebih membahagiakan bagi anak. Kemudian di kegiatan inti saya memakai LKPD yang sudah saya susun. Ya, kebetulan kita menjelaskan tentang isi kandungan Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Itu LKPD-nya saya buat berbentuk kartu yang saya potong-potong ayatnya, kemudian dibagikan kepada siswa yang menyusun kartu per kartu. Yang satu kartu isi Arabnya, yang satu kartu lagi isi Latinnya dan artinya gitu Bapak. Kemudian setelah itu, ini masih dalam proses, kemudian setelah itu nanti mereka akan menampilkan satu-satu presentasi ke depan, menampilkan hasil kerja kelompok mereka. Itu seperti itu Bapak. Oke, pemirsa Radar TV, itulah penjelasan dari Guru Agama SMP 4 Sutra Ibu Linda Manili. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 4 Sutra, jaya jaya. Yes, yes, yes. Selamat siang saudara-saudara pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di SMP 4 Sutra, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dan saya ini berada di ruang kelas 92 dengan mata pelajaran IPS bersama Ibu Guru Bidang Studi Ibu Nurmanisi. Bagaimana Ibu Nurmanisi menyampaikan materi-materi kepada siswanya sehingga para siswa menjadi betah, nyaman, dan bisa optimis dalam belajar. Sebagaimana kita ketahui, sebelum Ibu Nurmanisi melakukan pelajaran, terlebih dulu melakukan dengan berdoa dan membaca doa. Sedikit kita persilahkan Ibu Nurmanisi untuk menyampaikan cara dia menyampaikan materi kepada siswanya. Silakan Bu. Terima kasih.
saya menyampaikan materi sebelumnya, disampaikan dulu tujuan pembelajaran, terus disampaikan model. Model pembelajaran itu di mana agar siswanya senang. Seperti mata pelajaran IPS pada hari ini, kami mengadakan sosiodrama yang berhubungan dengan perundingan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itulah hasil wawancara singkat kami dengan Ibu Guru Bidang Studi IPS SMP Negeri 4 Sutra, Bu Nurma Ningsih. Terima kasih Bu. Saudara-saudara pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 4 Sutra. Jaya jaya yes. Coba yesnya 3 kali. Selamat siang pemirsa Radar TV dimanapun berada. Saat ini kita akan berbincang-bincang dengan guru kesenian SMP Negeri 4 Sutra, Widya Adila SPD. Bagaimana Ibu Widya Adila SPD menerapkan program-program kesenian sehingga menghasilkan prestasi-prestasi yang membanggakan di SMP 4 Sutra. Kepada Ibu Widya Adila, kami persilakan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Widya Adila. Saya adalah mengajar seni di sini. Kemudian juga mengajar mata pelajaran Minangkabau. Di sini kami menerapkan seni ini dengan mengadakan eskul satu kali pertemuan, setiap 1 minggu. Kemudian eskul ini dilaksanakan secara praktek, dilakukan setiap sore di sekolah dengan mengadakan berbagai macam tari, kesenian, dan tari-tari tradisional Minangkabau. Dan salah satunya sini ada berupa seni musik musikal, kemudian ada berupa pantun, tari, dan berbagai macamnya. Nah, itu sudah dilaksanakan mulai dari semester 1 sampai ke lanjut semester 2 sekarang. Dan di sini kami juga bisa menampilkan berbagai macam seni tari dan seni musik yang dimainkan oleh siswa kami. Ya, itu dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Demikian hasil wawancara kami dengan guru kesenian SMP 4 Sutra, Widya Adila SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 4 Sutra kelas 91 berani tampil beda bersama Radar TV. Yes! Sekian terima kasih, Radar TV melaporkan.
Ramu-ramu si kumbang jati, ganti enak pulang bakulo. Patah tunggu hilang baganti, kawan lamu tak nanti. Lah tabang malam lebaraba, pada tabang malam mandi. Ambo unjurkan salam dos samba, samba tak unjur kaulang nan rami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah disangka siri dori puisi dan mengamakan padi. Indah disangka yang mati anak urang si kumbang jati kasilahen so dekati en pulang bakulo pulang bakulo anda urang si kumbang harisan memakai baju yang cino lagun yang cino
Onde na oi, lah malang dapat di awal, nan iyo dapat nan tinggi. Untuk aku hidup pada iko nak, kalau dipandang sebelah mata sama orang kampung. Onde, mande, dalam hidup kamu iko, atau bisa berubah. Allah pasai mande di hinona, tetap saja mode iko. Tapi mode iko bisa gantung diri awalnya. Nak gendong sini masuk kete anak dan baju nyamuk saiku mandi halal alun gadang badan bulu bincangkan saja mata anak kandung usah tampak pisau melayang jadi bunuh mandi lagi lo mandirku kakak Dela dibunuhnya orang kampung tolonglah baan di badan denai aluka mati sebelum begini kalau lagi anak memakia kasihan anak memadu ndak kasihan dan kau tahu itu dan Allah dengan indah ayah kau menjadi marah pulai sadang barale inyok ini serahkan saja diri anda dan aluka mati deh badan deh ampun bah oi orang kampung luar tentu dengan keimanan dari denai kok tinggi usah menunda kok banyak yang jasa menganggap tangkai salah sampai karena orang yang dibawa biar kami mendiri kain basahan kain sarung pada memakai kain pelakai biar kami mendiri pada penyusahan orang kampung
jatuh